Hula kaluku suara nelayan. Berayun-ayun laju perahu pak nelayan, laju memecah ombak perahu pak nelayan. Bui-bui memercik di kiri kanan, bui-bui memercik di kiri kanan. Perahu lihat-lihat nelayan rentan jalan bukan. Tarik-tariklah tambang, umpan sudah lekang. Ikannya melompat-lompat, ikannya melompat-lompat. Riang-riang, jauh di kaki langit terbentang layarmu. Kadang naik, kadang turun, dimainkan oleh ombak badai laut biru. Hula kaluku suara nelayan. 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 Selamat siang, ketemu lagi di acara Sabar. Sabar itu santuy bareng, Pak. Saking santainya obrolan nanti itu menjadi santuy itu. Jadi dan sabar itu filosofinya adalah nek ono sing ada kata yang kurang berkenan ya sabar wae. Ada pertanyaan yang rada menggelitik ya sabar. Segalanya itu menjadi sabar di tempat ini, dan segalanya dari obrolan yang santuy ini namun dengan obrolan yang sangat berisi. Nah pemirsa, di acara ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari Kepala Kesbang Pollinmas. Oh, nggak ada Linmasnya sekarang ya? Oh iya. Kepala Kesbangpol Kabupaten Ungaran. Oh, Kabupaten Semarang. Manggone ning Ungaran itu loh. Bola-balik kok salah, Kabupaten Ungaran. Ya, Kabupaten Semarang yang ada di Ungaran ini adalah Pak Trimartono. Beliau SHMM. Dan ini nama ini mengingatkan saya teman saya di Bogor, yang satunya lagi ini, Mas Adi Kencana. Ya, saya punya nama teman Adit Kencana. Sama Jawa Barat. Sama Jawa Baratnya.
Aku jangan-jangan Jawa Barat tuh mau senang kencana gitu ya, karena berasal dari kereta kencana, Tanah Pasundan. Dan beliau dari Kesbangpol juga di bidang kesatuan bangsa. Nah ini para tokoh ini luar biasa ketika bicara soal wawasan kebangsaan ya, karena ibaratnya asal muasal sebuah pemrograman keberhasilan dari sebuah kota dalam atau kabupaten dalam meramu gitu, meramu tentang kebangsaan itu ada di Kesbangpol ini. Maka alangkah baiknya kalau kita ngobrol, meskipun santai Pak, kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu sepanang. Bapak pengen ngujuk, tinggal ngujuk aja Pak. Misalnya kering karena lampunya juga panas gitu kan. Dan saya kira kita akan ngobrol soal wawasan kebangsaan, karena kita kan sering dengar ini Pak, tentang wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan. Ini kayak semacam jadi slogan aja. Tapi dalam penerapannya, pada kasus nyatanya di negeri ini, negeri tercinta ini, radikalisme, kemudian ormas-ormas ini seperti menekan pemerintah. Ini ada apa? Apakah ini sudah penerapan tentang wawasan kebangsaannya sudah benar? Dan bahkan menjadi semakin marak. Nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di ini, bahkan masuk ke pelosok-pelosok. Jadi jaringan ini betapa kuatnya. Kira-kira sebetulnya gimana sih soal rumusan wawasan kebangsaan ini Pak? Monggo Pak Patri mungkin bisa ini. Ya, terima kasih Pak Marco, tadi sudah disinggung terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana peran kami pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Semarang, khususnya di Kesbangpol, mensikapi fenomena kondisi di lapangan yang masih sering kita dengar, masih sering kita lihat ya, ada satu konflik-konflik sosial yang ada di lapangan dan di masyarakat, baik itu antar organisasi masyarakat, kemudian di agama dan juga lain sebagainya. Nah, disinilah peran dari Kesbangpol yang punya peran dan fungsi untuk menyatukan bangsa ini, ya. Karena wawasan kebangsaan ini adalah ada pengertiannya adalah wawasan bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita. Bangsa kita yang termasuk kita ini, ya. Tidak lepas dari ya siapa yang memandang, siapa yang dipandang. Kita memandang kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita harus melihat, memandang bangsa ini, ada apa di dalamnya ya? Yang pertama adalah bahwa bangsa Indonesia ini berada ini tidak lepas dari unsur sejarah ya. Tidak kok ujuk-ujuk Indonesia itu muncul, ada berdiri, tapi ada sejarahnya. Mulai dari sejarah sebelum kemerdekaan, kemudian kemerdekaan 17 Agustus 45 dan juga pasca 17 Agustus 45 di dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Di luar itu ya, ada juga kewajiban kita bangsa Indonesia terkait dengan apa yang kita pandang tadi. Bangsa Indonesia ini di dalamnya banyak sekali ya, beragam budaya, banyak agama di Indonesia, kemudian juga ras, kemudian juga bahasa, warna kulit dan lain sebagainya. Lah, itulah sebenarnya yang bisa dikatakan peran kita terhadap bangsa ini untuk yang berbeda-beda ini agar menjadi suatu kekayaan. Ya, kalau dikemas ini menjadi kekayaan. Tidak sebaliknya menjadi satu potensi untuk bisa konflik. Ini adalah peran dari Kesbangpol. Ya. Kami Kesbangpol ini
ada fungsi pembinaan terkait dengan organisasi masyarakat. Kemudian kita juga selaku pembina FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, disitulah ya, kalau organisasi masyarakat yang ada di wilayah khususnya di Kabupaten Semarang ini berada di bawah Kesbangpol, apabila ada satu permasalahan, ada satu konflik ya di lapangan, kita tinggal manggil aja, kita koordinasi dengan ketua-ketua ataupun yang terkait, kita undang, kita ajak komunikasi, kita diskusi, ada apa maksud tujuannya, kemudian nanti seperti apa lah arahnya, kita seperti itu. Termasuk kita FKUB ya, FKUB ini adalah kita tahu, kita paham bahwa kita tidak bisa agama harus ini, tidak, kita beraneka ragam agama yang ada di sini. Ini juga rentan, ini juga potensi konflik kalau tidak kita sikapi dengan kita buat forum kerukunan umat beragama ya. Dengan forum umat beragama yang ada di Kabupaten Semarang khususnya ya, ini alhamdulillah ya, selama ini ya tidak ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan terkait dengan agama di Kabupaten Semarang. Amin. Ya. Kemudian di luar FKUB kita sadar bahwa yang duduk di FKUB ini adalah senior-senior ataupun pimpinan pemuka ya, masing-masing di agama. Tapi ini kan tidak bisa bertahan ya, karena lambat laun ke depan pasti nanti membutuhkan generasi berikutnya. Disitulah kemudian dalam rangka mensikapi itu ada, kita siapkan generasi berikutnya adalah Gema ya, Gema FKUB, generasi muda FKUB yang nanti akan menggantikan peran-peran seniornya, sesepuhnya apabila nanti sudah berganti ya, ini kita gantikan dengan forum ini. Nah, alhamdulillah FKUB dan juga Gema FKUB ini perannya juga di dalam rangka menyatukan umat yang ada di Kabupaten Semarang ya, sehingga apabila ada mungkin rencana, mungkin suara, mungkin isu, ada satu kontak yang terkait dengan agama, tinggal ngundang aja, komunikasi, koordinasi ya, ini alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Nah, inilah peran dari Kesbangpol dan di dalam rangka wawasan kebangsaan, menyatukan itu semuanya, menyatukan itu karena kita tahapnya adalah setelah 17 Agustus 45 adalah mempertahankan agar Indonesia ini tetap utuh ya. Kemudian setelah mempertahankan, kita punya tugas berikutnya adalah mengisi ya. Mengisi ini tidak hanya sekedar mengisi, kita juga punya beban terhadap generasi berikutnya dan juga generasi saat ini di dalam rangka membangun negeri ini agar bisa bisa sejahtera sesuai dengan saat ini Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati punya visi misi berdikari. Salah satunya adalah sejahtera, mensejahterakan masyarakat. Ini juga perlu ada satu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Semarang. Intinya ke sana. Jadi itu saya yakin semua sama bahwa kabupaten, kota, provinsi, secara nasional Indonesia tupoksinya adalah itu ya Pak. Iya. Jadi bagaimana peran kita bisa Indonesia ini tumbuh seperti dengan tema dari peringatan 17 Agustus kemarin, Indonesia tumbuh ya. Ini adalah di dalam rangka bagaimana kiat upaya mengisi kemerdekaan. Oke Pak, itu luar biasa sekali. Gambarannya Pak Marto ya. Gambarannya tentang bagaimana tupoksinya dari Kesbangpol Linmas, dan itulah tentang wawasan kebangsaan, dan saya kira ini tidak pakai Linmas lagi ya. Maklum Pak. Lidah masa lalu. Iya. Masih zaman ada Linmasnya itu. Dan Kesbangpol ini mungkin Pak Adi bisa menambahkan tentang dari panjenengan organisasi politik ya? Itu simpel. Kalau saya masih
regenerasi muda kemungkinannya dengan tujuan bahwa anak-anak remaja untuk mencintai negaranya. Kalau sekarang disuruh upacara, disuruh yang monoton mendengarkan pidato, itu tidak akan bisa masuk dalam pikiran mereka sebagai generasi muda. Lalu bagaimanakah orang-orang pemerintahan untuk tetap anak-anak itu, generasi itu tetap cinta dengan negaranya? Salah satunya adalah seperti beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan. Kita buat game, kita buat permainan di mana pemerintah memfasilitasi seperti cerdas cermat ideologi Pancasila. Itu pernah dikonsepkan dengan Kesbangpol. Kita buatkan rumusan soal-soal yang disampaikan nanti untuk pesertanya dari tingkat SMP sampai SLTA untuk mengetahui sampai di mana sih kekuatan mereka tentang pikiran mereka tentang cintanya pada negara. Nah, itu saling berlomba, dia harus belajar tentang bangsa ini. Jadi menurut kami bahwa Indonesia itu bukan negara yang merdekanya dengan gratis, perlu dengan perjuangan. Ya, dari ketika Sekutu membangun Nagasaki Hiroshima, belum di situ ada kesempatan para pemuda nyuli, para tokoh nasional kita untuk mengamirkan kemerdekaannya. Sekarang Deglok dipaksa untuk memberikan kemerdekaannya saat itu. Nah, itu kan adalah perjuangan. Nah, jadi generasi muda butuh perjuangan, butuh semangat, patriotisme yang timbul di hatinya dengan apa? Dengan selalu mencintai negaranya. Ya, jadi negara itu, kamu tuh dilahirkan di Indonesia enggak gratis. Belajar mencintailah. Ya, apa yang diberikan, yang pernah kamu pelajari, itulah sejarah. Jadi generasi muda jangan lupa pernah dengan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu kalimat Bung Karno yang luar biasa. Kalau generasi muda lupa dengan sejarah, rusak. Ya. Siapa kita harus tahu. Jadi boleh mencintainya, jangan sampai mereka lupa dengan sejarah, akhirnya jadi orang yang radikalisme. Itu yang kita khawatirkan. Seperti ada kalimat yang mengatakan, belajarlah kalian sampai ke negeri Arab, tapi pulang bawa ilmunya, bukan bawa budayanya, kan gitu. Karena kita punya budaya sendiri. Nah, ngomong soal wawasan kebangsaan dan bagaimana penerapannya di Kabupaten Semarang ini, saya kira kita dengerin dulu teman-teman dari budayawan Semarang, seniman Kabupaten Semarang, itu juga ada di acara ini, Pak. Maka kita lihat aja. Hamparan pasir tampak putih berbuih, karena sisa ombak merayap. Hamparan pasir, rasa panas menyengat di telapak kaki yang berkering. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai mengikuti arah angin. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh mencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut, seperti restui jalan nelayan.
roh mereka, oh memang akrab dengan Allah. Ku dengar dari jejauhan, dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat, memaksa aku untuk bernyanyi. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh mencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut, seperti restui jalan nelayan. Itu dahulu berapa tahun yang lalu, cerita orang tuaku. Sangat berbeda dengan apa yang ada, tak biru lagi lautku, tak kokoh lagi karangku, tak riuh lagi camarku, tak elok lagi daun kelapa, tak puas lagi ombak, tak senyum lagi nelayanku, tak senyum lagi nelayanku, oh, tak senyum lagi nelayanku. Luar biasa sekali lagu-lagu yang dibawakan teman-teman dari seniman dari Kabupaten Semarang. Dan masih juga di acara Sabar, kita lanjutin. Tadi saya udah janji ngobrol bagaimana penerapannya, bagaimana sistem penerapan tentang wawasan kebangsaan di generasi muda dan sistem pembinaannya. Mungkin Kesbangpol ini akan sangat banyak menguasai tentang sistem itu, apa yang karena sudah diprogramkan ke depan mau ngapain kan gitu Pak. Untuk generasi mudanya, di anak sekolah mau diapain, di generasi muda yang ada di kelurahan mau diapain. Nah, saya kira kemudian termasuk ada ormas kepemudaan dan sebagainya. Ya saya kira mungkin bisa dijelaskan program apa yang sebetulnya. Apakah menurut Bapak ini sebenarnya sudah tepat atau belum sih? Tentang penerapan wawasan kebangsaan, memberikan pengertian kepada generasi muda, karena melihat generasi gadget ini kan sangat-sangat bentengnya sangat-sangat kuat. Apalagi di dunia sosmed, pasukan hoax itu lebih banyak daripada orang yang nggak hoax gitu kan. Maka bagaimana sebetulnya pemerintah mensikapi ini? Karena orang cenderung anak muda lebih banyak membaca ini, sehingga pengaruh ini yang ketika pasukan hoaknya lebih banyak, maka hoak ini lebih tertanam di sini daripada panjenengan atau kita bicara soal wawasan kebangsaan. Itu gimana Pak? Yang dipersiapkan oleh Kesbangpol Kabupaten Ungaran, Semarang. Saya ya Pak ya. Yeah. Ya, terima kasih yang kedua Pak Marco berkaitan dengan terkait tadi sudah tepat atau enggak, saya rasa sudah tepat, karena kembali kita seperti yang awal saya sampaikan bahwa ada kewajiban kita semua di dalam rangka mempertahankan bangsa ini. Ya, karena apa? Ada satu potensi, ada kerawanan, baik itu eksternal itu dari luar, dan internal dari dalam. Dari dalam ya, ini adalah kita harus betul-betul mempersiapkan bagaimana
kita saat ini dan ke depan agar bangsa ini tetap utuh ya. Di situ ada remaja, di situ ada budayawan, di situ ada seniman, di situ ada pegawai, di situ ada masyarakat petani dan lain sebagainya. Nah, khusus membahas terkait dengan yang pertama tadi yang remaja, ini untuk pelajar khususnya ya, ini adalah notabene penerus generasi penerusnya, ini sangat-sangat perlu kita concern di sana, mempersiapkan generasi berikutnya dengan memberikan sosialisasi, memberikan pengertian berkaitan dengan bekal mereka nanti ke depan hari seperti apa, apalagi terkait dengan sosmed yang itu merupakan satu tantangan eksternal ya dari luar, karena di medsos ya itu kita di HP adalah terbuka, kita bisa pinter lewat HP, karena begitu kita tidak tahu, kita membuka, kita bisa tahu, wawasan kita tambah. Namun demikian sebaliknya, kita bisa terjerumus dengan yang namanya juga HP apabila tidak kita kontrol, kita tidak kendalikan. Khususnya generasi muda ya, barangkali juga di dalam pergaulan ataupun komunikasi ya, ini juga di lapangan ada yang namanya narkoba ya, ini juga harus kita antisipasi ya, lewat kelompok-kelompok ya, kelompok sekolah kita sosialisasi, kita berikan pembinaan pengarahan melalui sekolah. Pada saat mungkin sekolah ajaran baru, kita masuk di sana, kita bekali bagaimana dengan narkoba, apa itu narkoba, bagaimana dampak negatifnya, pengaruhnya seperti apa. Kita kenalkan dulu, kita tunjukkan dampak-dampak negatifnya sehingga anak-anak ini bisa tahu, kemudian kalau sudah tahu nanti bisa menghindari. Artinya sudah paling tidak sudah bisa kita selamatkan pada itu. Kemudian medsos ya, medsos ini memang kental sekali, dimanapun kita berkerumun ya, kita ada ruangan tunggu, pasti yang dipegang adalah HP. Coba kita saksikan, kita lihat dimanapun ada tempat yang di situ ada ruang tunggu, pasti disibukkan oleh HP, namanya HP ya. Bahkan reuni aja nggak ngobrol sama temennya, ngobrol sama yang di luar. Sama HP. Ini adalah untuk barangkali yang sudah imannya kuat, pendidikannya tinggi, yang sudah kita bisa milah-milah, tidak masalah. Tapi barangkali kepada generasi muda yang rentan dan sifat ingin tahunya besar, ini kan akan selalu menggali. Nah, inilah peran kita untuk bisa memberikan sosialisasi, atau barangkali ada upaya-upaya lain, barangkali nanti agar jam ini dibatasi, tidak selalu di HP, ada kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan keagamaan, kegiatan remaja, kegiatan pendidikan dan sebagainya, kita alihkan ke sana ya. Paling kita ini bisa mengurangi waktu untuk kita konsumsi HP, sekaligus kita menyelamatkan dari yang namanya hoax ya. Apa yang ada di HP itu tidak semuanya benar ya, itu hanya informasi dalam rangka menjaring, dalam rangka kita memberikan filter pada khususnya generasi muda dan anak-anak yang kita berikan sosialisasi ya. Dampak-dampak terkait dengan HP. Kemudian upaya lain adalah diberikan kegiatan yang positif ya, termasuk masa ini aktif di pramuka ya, lewat jalur pramuka. Kemudian di jalur agama yang barangkali ada TPQ, TPA ya, anak-anak bisa digiring ke sana sehingga juga nanti paling tidak nanti agamanya kuat. Ini insya Allah nanti juga nanti sekaligus benteng terkait dengan hal-hal negatif yang nanti bisa merambah ke anak-anak kita, generasi muda kita. Iya, Pak. Maaf Pak, ini saya agak menjadi sedikit bertanya bahwa sekarang pemegang HP itu kan tidak cuman orang tua atau remaja. Pemegang HP adalah anak-anak. Iya. Karena apa? Di saat pandemi seperti ini,
anak SD aja diwajibkan pakai HP. Karena belajarnya mereka melalui online. Oke, kita belajar 2 jam dalam 1 hari. Dia pegang HP. Dari mana pengawasannya ini? Ketika setelah selesai mereka belajar lewat HP, iya kan? Ada rentan waktu dari pagi sampai sore itu hanya 2 jam yang efektif untuk sekolah, yang lainnya adalah pegang untuk melihat ini. Justru ini buat saya sebuah ancaman, menurut hemat kami adalah sebuah ancaman yang pendidikannya itu justru dimulai dari sekolah dasar. Nah kemudian Pak Adi mungkin punya konsep apa gitu yang kami maksud untuk membentengi ini loh, supaya HP ini tidak menjadi momok yang mungkin Pak. Ya, ini memang itu suatu apa ya, kan polemik lagi jadi buat semangat lama ya. Jadi ketika anak SD wajib menggunakan HP, sebenarnya kalau anak SD itu yang jelas HP-nya orang tua ya, karena dari segi dia buat HP, dia masukkan email pun itu emailnya orang tua. Cuma disayangkan ketika mendaftarkan registrasi handphone gadget tersebut menggunakan email orang tua yang dimana usianya dewasa. Ketika email itu memiliki usia dewasa, akan masuk situs-situsnya dewasa. Kalau untuk saya pribadi, anak-anak saya yang mulai dari SMP sampai SMA, kamu buat email sendiri. Jangan pakai email orang tua, jangan pakai email dari yang punya konter HP. Jadi apa? Di situ pemerintah sudah ada batasan ketika mengisi email, usia berapa, tentang dia sekolah di mana. Ada aplikasi itu. Jadi jaringan yang situs dewasa akan tertahan di situ. Itu. Kalau ada pun orang tua ketika mendaftarkan tua anak diberikan HP pakai emailnya orang tua, situsnya akan masuk juga yang dewasa. Ya. Perlu diingat, mungkin orang tua banyak yang belum tahu. ya, Harus pakai email atau email baru si anak itu ketika tanggal lahirnya terdeteksi. Ya, karena gini, mohon maaf, racun video porno itu lebih parah dari narkoba. Ya, kalau dilihat dari beberapa ahli itu, ketika orang itu sudah keracunan video pornografis, itu otaknya kayak ketabrak kereta kececer dan tidak bisa hilang, akan rusak selamanya dan terbayang-bayang. Makanya membatasi anak-anak dalam menggunakan gadget kemungkinan akan sulit orang tua. Jam 2 jam dia belajar, selanjutnya dia akan memainkan game atau buka yang situs yang lain. Ya. Makanya kalau seumuran itu situs, di situ juga ada panduan orang tua bagaimana memblokir HP itu, situs ada panduan. Nah, dari pemerintah Kominfo itu sudah ada batasan-batasan itu. Tinggal orang tua harus tahu dan jangan gaptek banget lah terhadap menggunakan handphone. Harus mengerti di mana ini handphone itu berdampingan dengan anak-anak, dengan HP itu harus bersahabat, tapi harus sahabat yang positif, digunakan untuk positif. Jadi yang penting saya kira juga HP penting karena memang komunikasi saat ini sebagai HP, tapi juga sangat penting adalah pengawasan dari orang tua. Pengawasannya seperti apa? Ya paling tidak nanti dilihat ada apa toh di dalamnya. Ya setelah kita lihat seperti barangkali yang mestinya tidak mereka konsumsi, ya kita berikan pengertian, ya karena pengertian itu lebih penting. Anak kan tidak tahu, Makanya kan dia tahu gitu. Anak-anak SMP sekarang ini, kalian Bapak Marto tanya, kamu apal lagu nasional ini? Masih banyak enggak? Kamu apal lagu Korea? Masih banyak enggak? lah. Ya, itu polemik sebenarnya. Kita sedih sebagai orang kesebangku itu sedih sebenarnya. Makanya itu kan buat saya itu, saya melihatnya itu cerdasnya Korea. Makanya kan kami dari pemerintah tuh bagaimana caranya mereka buat HP tapi untuk kepentingan negara. Pemerintah harus mau, yuk kita buat lomba vlog tentang cintanya dia terhadap negara. Banyak di provinsi, di Pramuka, terutama di Pramuka,
saya banyak buat kegiatan tentang lomba vlog tentang cintanya pada negeri. Mereka sibuk dengan membuat vlog dengan IG-nya dia, dengan Twitter-nya dia untuk menyampaikan tentang bangsanya. Nah, banyak hanya dia tidak lupa dengan hal-hal yang negatifnya, yang positif dia buat. Kita buat vlog, kita buat digunakan digital media untuk kepentingan apa yang menjadi adanya dorongan untuk bisa mengikuti dan mendapatkan hadiah. Nah, jadi kita dorong di situ. Iya. Oke, ya itu tadi persoalan HP. Dan HP berkait dengan wawasan kebangsaan mungkin kita akan bahas berikut. Saya kira teman-teman dari seniman Kabupaten Semarang silakan. Musim manusia berburu kenikmatan dunia, terkadang dengan mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu keinginan sesaat. Sebenarnya manusia cukup tahu kesalahannya, bahwa sebenarnya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tetapi ingatlah bahwa kesadaranmu akan ditelan silonya gemerlapnya dunia. Pernak-pernik dunia sesaat. Lakukanlah, 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 maka dalam perjalananmu akan sia-sia. Untuk menuju yang benar, sebenar-benarnya. Ya, kembali masih di acara Sabar Santuy bareng Pak Limantono dan Mas Adi. Yang kali ini masing-masing juga ngobrol soal wawasan kebangsaan. Saya kira saya melihat Kabupaten Semarang itu adalah sebuah kota atau wilayah yang sangat kental dengan budaya. Karena betapa di sana budaya sangat kental sekali ya, dari mulai tari prajuritan, ada yang apa itu kayak kuda-kuda tapi bukan dia di lapangan dan itu 100 orang teriak bukan tapi ada kayak monyet gitu nanti gambarnya pada kehidupan monyet gitu. Ya bukan itu Pak Bambang itu lurah apa itu? Wah itu luar biasa. Saya pernah nonton ininya pagelarannya dan saya lihat bagaimana itu budaya yang demikian demikian eratnya, demikian kokohnya di Kabupaten Semarang. Kenapa tidak belum atau tidak atau sudah saya tidak tahu dan memanfaatkan jadi sisi budaya itu, karena setidaknya Pak, saya yakin orang yang mencintai budaya
orang-orang budaya lebih cinta negeri daripada orang-orang pegawai negeri atau orang-orang apa gitu. Jadi orang yang cinta budaya, orang yang suka kesenian tradisional, itu kecintaan pada negeri itu lebih tinggi. Nah, saya kira kalau mereka digabungkan, dikaitkan, dimanfaatkan, diajak bersama, apalagi di pandemi seperti ini, kayaknya kok akan ini sampai jauhan pemanfaatan ini di Kabupaten Semarang. Ya, memang kita kalau kita berjalan sendiri-sendiri kita sulit, Pak. Kita mestinya memang berkolaborasi atau bekerjasama antar perangkat daerah yang terkait. Misalnya kita di Kesbangpol ini adalah identik atau bisa dikatakan terkait dengan tugas pokok fungsinya menyatukan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Tapi masyarakat atau sasaran kita, kalau kita menyampaikan ibaratnya lurus hanya semacam itu aja kan pada ngantuk, Pak, tidak tertarik. Bagaimana kita mengemas agar konsep ataupun apa yang akan kita lakukan ini bisa menarik dan mudah ditangkap dan diterima dan bisa membawa atau paling tidak nanti hasilnya bisa lebih baik, mendatangkan PAD ya di sektor pariwisata ataupun apa ya, kita kerjasamanya di situ ya. Pariwisata kita banyak sekali yang ada di Kabupaten Semarang, destinasi yang ada. Bandungan dengan sekarang ini pengembangannya ada Selusia, kemudian Candi Gedong Songonya ya, termasuk Candi Gedong Songo ini juga menjadi satu ikon dari Kabupaten Semarang ya, termasuk juga Bandungan. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kita bisa bicara Kabupaten Semarang ya. Ini kita tidak bisa lepas dari Bandungan ya. Hanya dulu memang ada kesan-kesan negatif terhadap Bandungan kalau kita bicara Bandungan ya. Tapi sekarang ini sudah berubah. Image-nya Bandungan ini adalah betul-betul kita kemas menjadi satu destinasi wisata yang menarik ya dan juga mendidik. Nah, ini karena saat ini sudah banyak renovasi-renovasi, perbaikan-perbaikan ya, terkait dengan sarana-prasarana, kemudian akses ke sana, kemudian untuk wisatanya ini sudah kita kemas di sana. Tapi juga itu perlu ada satu upaya satu lebihnya barangkali ya, kalau Pak Marco tadi menyampaikan, buatlah momen dengan kita menarik barangkali kesenian budaya apa yang ada di Kabupaten Semarang, nanti akan kita kerjasamakan dengan pihak-pihak terkait. Paling tidak nanti setiap hari Minggu ya ada tampilan di Bandungan ya, nanti ada tarian khas Kabupaten Semarang, barangkali nanti prajuritan yang bisa dikatakan itu kental dengan adat kesenian di Kabupaten Semarang ya, termasuk juga barangkali Campur Sari ini juga kelompok-kelompok seni yang ada di situ ini juga barangkali bisa bangkit, sekaligus juga menghibur, tapi juga sekaligus bisa mendatangkan ataupun membawa energi yang positif untuk pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, sekarang sudah banyak kita punya Kampung Semilir, alhamdulillah ini juga kalau sebelum pandemi kemarin ini luar biasa pengunjungnya, ribuan. Tapi berkaitan dengan pandemi ini agak berkurang, tapi juga mudah-mudahan Kabupaten Semarang ini sudah masuk di level 1, ini sudah ada kelonggaran, mudah-mudahan nanti juga bisa bangkit. Tapi juga Besok tanggal 24 kita level 3 semua. iya, itu juga di dalam rangka kita antisipasi Pak Marco, karena kalau kita tidak antisipasi, kita terlena, kita kendor, ya nanti akan rugi semua ya. Sehingga kita mari kita bersama-sama tidak lengah, tidak kendor,
agar semua bisa bergerak, bisa berjalan, ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat nanti bisa tercapai. Kemudian objek wisata yang lain, Banyu Biru sudah ada. Kemudian ada juga pesan dari Pak Bupati, ya, satu desa satu objek wisata. Ini juga sangat memicu Desa wisata itu. desa wisata. Ya, semua kecamatan, semua desa ini berlomba-lomba ke sana. Alhamdulillah hasilnya juga bagus, ya. Sehingga juga ini juga sangat terkait dengan anggaran, ya. Anggaran desa sekarang sudah cukup besar, Pak. Masyarakat desa bisa menentukan arah pembangunannya mau seperti apa, wisatanya mau seperti apa, ya. Ini diserahkan sepenuhnya kepada desa. Ini sangat membantu sangat, ya, sangat membantu. Karena potensi yang ada di sana apa dikembangkan oleh sana, pemerintah daerah hanya mensupport, ya, support juga nanti mensosialisasikan. Nah, inilah nanti yang kolaborasi ini yang barangkali nanti akan kita kemas, termasuk di 2022 di Kesbangpol ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga sosialisasi di dalam rangka mengenalkan Kabupaten Semarang seperti apa. Tapi sesuai dengan tupoksinya, kami adalah punya kewajiban terkait dengan politik, organisasi masyarakat, keagamaan. Kita masih concern ke 2024. Di sana nanti kita punya kerja besar, yaitu pemilu dan juga pilkada. Nah, kita concern ke sana, ya. Tapi juga tentu saja tidak mengesampingkan dengan protokol kesehatan agar perencanaan atau pelaksanaan pemilu dan pilkada nanti bisa berjalan lancar. Kalau tidak kita menjaga prokes, ya bisa saja nanti akan mengganggu sistem pemilu yang bisa dikatakan secara langsung. Nah, barangkali itu Mas ya. Saya kira mungkin Pak Hadi bisa ini perencanaan apa yang sudah diprogram ketika kita berbicara wawasan kebangsaan kepada masyarakat, kepada generasi muda dan juga kepada teman-teman seniman atau mungkin apa atau pemanfaatnya seniman dia dapat generasi muda. Gini, kalau di Kesbang itu kita punya kegiatan namanya ketahanan ekonomi dan budaya. Ya. Jelas itu sudah sinkron kegiatan kita. Apa sih yang disebut ketahanan ekonomi? Ketahanan ekonomi itu intinya agar masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak ada permasalahan dalam gejolak ekonomi. Ya, jelas itu. Kalau kita kembali ke budaya, bahwa mulai tahun kita saat itu masih kantor lah, 2014 kita sudah meminta kerja dengan dari dinas budaya Pamudaya. Kita buat para bercampur sari, kita buat festival bir, itu temanya tentang patriotisme. Jadi mereka mengarang lagu tentang cintanya terhadap negara. Itu intinya. Di para bercampur sari kita sudah bermitra, dan tiap tahun kita melakukan pagelaran wayang kulit. Tiap tahun untuk pelaku seni itu merasa ada kegiatan dari Kesbang tentang ini loh Indonesia lewat wayangnya. Ini loh Indonesia, ini loh hebatnya Indonesia. Jadi digambarkan dengan kesenian itu. Begitu juga dengan campur sarinya. Ini loh Kabupaten Semarang. Wisatanya ini lewat lagu-lagunya. Atau yang kemarin menang itu Kelengkeng Bandungan, mungkin tahu lagunya campur sari tentang Kelengkeng Bandungan. Nah, itu salah satu ikon pemenang di lomba campur sari Kabupaten Semarang. Dan waktu saya bikin lomba cipta lagu Orang Mudik Asik dengan Pak Kajar, kawan-kawan aja. itu Fajar itu salah satu pemenang dari juara satunya, cuma juara duanya Sulungan. Nah, itu kan salah satu senimannya itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Kami melihat kenapa ini tidak kita manfaatkan saja. Nah, jadi cintanya kita untuk menumbuh, mengembangkan tentang wawasan kebangsaan, cinta pada negaranya.
para seniman itu memang cocok sekali untuk arahnya ke sana karena mereka punya penggemar. Sudah punya penggemar, tinggal dia menyampaikan, mengaplikasikan, merilisnya apa ciptaan dia kepada penggemarnya, bercinta akhirnya kepada negara Indonesia. Insya Allah negara kita aman dan seterusnya. Itu Pak. Jadi memberikan satu pengertian tanpa rasa dan melekat. Betul. Kayak misalnya kuliah atau apa gitu ya. Mungkin itu akan banyak sekali bermanfaat dan kali ini dari sisi budaya karena saya sendiri orang budaya gitu kan, jadi betul banyak bicara kepada permainan budaya. Baik, kemudian yang terakhir ini Pak, mungkin pesan apa mau disampaikan dan kira-kira kegiatan apa yang kira-kira dalam waktu dekat ini akan dimainkan oleh Kabupaten Semarang punya pimpinan berkait dengan wawasan kebangsaan. Pesan kami tentu saja terkait dengan tupoksi kami di Gerbang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Semarang ya. Ini untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena tanpa persatuan dan kesatuan kita tidak bisa berjalan atau kita tidak bisa mengangkat Kabupaten Semarang sesuai dengan apa yang sudah divisi-misikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di berdikarinya ya. Termasuk kita juga bisa menjaga Kabupaten Semarang tetap kondusif. Karena apalagi pasca bisa dikatakan kita sudah berupaya di level 1 dan berupaya untuk bisa zero, bisa baik ya, dengan nanti segera ya ekonomi bangkit tumbuh. Ini dengan cara salah satunya adalah mendatangkan investor ya. Investor dari luar khususnya, karena dengan investor masuk ya ini nanti diharapkan ya ada satu ekonomi tumbuh di situ ya, termasuk tenaga kerja beratasi, kemudian ekonomi sekitar paling tidak nanti bisa tumbuh dan bangkit ya. Ini dibutuhkan ya situasi dan wilayah yang kondusif. Karena apa? Kalau wilayah ini tidak kondusif, investor ini tidak akan masuk ya. Dengan kita wilayah ini kondusif, diharapkan bisa. Tentu saja tidak hanya itu, dengan berbagai regulasi dan kemudahan yang akan diberikan oleh Pemda ya, kecepatan di dalam proses perizinan, kemudian izin yang murah, cukup gratis, kemudian yang lain-lain yang sifatnya ini nanti tidak memberatkan kepada investor yang ini nanti bisa diharapkan investor bisa masuk dan ekonominya tumbuh ya. Salah satu contoh misalnya perusahaan garmen 1.000 orang pekerja kita berikan kemudahan, kemudian nanti ada serapan tenaga kerja 1.000 UMR-nya kita sudah 2.200.000 kali 1.000, berapa yang sudah dikeluarkan bukan dari Pemda, bukan dari pemerintah, tapi dari pihak swasta. Nah, ini harapannya seperti itu ya. Termasuk di kerukunan ya, baik itu dengan tetangga, kerukunan antar umat beragama yang ini selalu kita kedepankan. Nah, dengan harapan yang kita bisa kondisi. Ini barangkali pesan-pesan dari kami dan dari untuk masyarakat ini Pak. Tolong sekali ya. Dan mungkin Pak Adi mau menyampaikan pesannya. Kalau saya hanya mengingatkan besok bulan saat nggak lama lagi lah, 19 hari lagi kita akan memperingati hari bela negara tanggal 19 Desember. Yang dimana momennya itu bela negara itu apa sih yang kamu bela selama ini negara itu? Apa yang kamu berikan? Momen itu pergunakanlah di hari bela negara. Berikan yang terbaik untuk negara. Apa yang diperintahkan pemerintah? Desember jangan kemana, dia di rumah stay
stay tune aja di rumah, jangan kemana-mana. Kita kembali walaupun di level 1 tetap nasional itu level 3. Berarti tidak boleh kemana-mana, kita aturi pemerintah agar negara kita bebas segera dari COVID-19. Setuju nggak? Setuju sekali itu. Ya, tapi itu harus bareng-bareng Pak. Pemerintahnya seperti ini, masyarakatnya tidak bisa tidak bisa bareng-bareng, ya percuma. Antara pemerintah dengan masyarakat, APH, ya, terus Satgas, ini sinergi semuanya bisa. Ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa COVID itu masih ada. Baru saja seorang kawan juga kebetulan 1 minggu sebelumnya dia kena COVID, kumpul bareng saya, berempat ngobrol bareng, diskusi begini bareng. Ya untuk ngajak sedikit sih, karena kita tahu COVID masih ada. Kita semuanya bermasalah seperti itu. Kita sadar COVID ada, itu pun masih bisa kena. Saya foto berempat, saya di tengah, kanan kiri saya dari Jakarta kena semua. Salah satunya Ben Sleo, pengamat musik kita, meninggal. Ya kebetulan jadi satu minggu setelah pertemuan itu pulang ke Jakarta, seminggu berikutnya, Mas aku kena COVID, sampean coba swab. Saya swab Bandung, cuma swab 2 orang positif dari Jakarta. Saya bersama Bandung, alhamdulillah negatif. Nah, inilah makanya kami juga ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa COVID masih ada. Kita tetap harus berhati-hati. Yang sudah hati-hati aja masih bisa kena, apalagi yang kita tidak hati-hati. Ya, yang penting adalah bagaimana kita menjaga imun. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Primartono dan juga Mas Hadi. Yang penting jaga imun, jaga sehat, jaga makanan bergizi, prokes tetap dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamparan pasir tampak putih berbuih kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir rasa panas menyengat di telapak kaki yang berkering. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai mengikuti arah angin. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang menampar tubuh mencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Burung mereka, oh memang akrab dengan alam. Ku dengar dari jejauhan. Dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat, memaksa aku untuk bernyanyi. Kau
mencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut, seperti restui jalan nelayan. Itu dahulu berapa tahun yang lalu, cerita orang tuaku. Sangat berbeda dengan apa yang ada, tak biru lagi lautku, tak kokoh lagi karangku, tak riuh lagi camarku, tak elok lagi daun kelapa, tak puas lagi ombak, tak senyum lagi nelayan.